أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أناب وأبصر وراقب ربه واستغفر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الظاهرة المطهر المختار من فهر ومضر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما أقبل الليل وأدبر وأضاء الصبح وأسفر. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في محكم الأحكام وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم. وقال نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat segenap jamaah Majelis Ta'lim Jumat Malam Al-Hidayah, tak lupa pula kepada jamaah yang hadir di haflah mubarakah ini. Mudah-mudahan walaupun tanpa disebut nama dan gelar, kita semuanya yang hadir di sini bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini Allah berikan keselamatan zahir batin, Allah berikan afiatan zahir batin, Allah berikan kita rezeki yang halal dan barakah, Allah jadikan keturunan kita solih dan solihah, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kedua santri saya ya Muhammad Sugi dengan Neng Siti Komalasari besok Allah takdirkan bisa melaksanakan akdun nikah, bisa melaksanakan salah satu ibadah menurut versi Imam Ahmad. Karena nikah itu ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan nikah itu bukan ibadah. Tapi menurut Imam Ahmad nikah itu adalah ibadah. Nikah itu asal hukumnya adalah mubah. Yang namanya barang mubah dikerjain nggak dapat pahala, ditinggalin nggak dapat dosa. Nggak bedanya kita makan adalah barang mubah. Kita makan pisang nggak ada niat apa-apa, maka makan pisang nggak dapat pahala, nggak makan pisang juga nggak dapat dosa. Maka hukum dasar daripada pernikahan adalah mubah. Mau kawin silahkan, mau enggak juga keabongan. Ya.
Sebab kenapa? Karena yang namanya barang mubah nanti bisa berubah. Dia bisa sunnah, dia juga bisa apa? Wajib, dia juga bisa apa? Makruh, dia juga bisa haram. Namanya barang mubah, maka bisa berubah sesuai dengan niatnya. Salah satu pernikahan hukumnya itu sunnah. Ini salah satu hukum nikah itu menjadi apa, Sun? Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah memiliki kemampuan. Untuk apa? Untuk uhbah. Apa itu uhbah? Memberikan mas kawin dan juga memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah. Nafkahnya di sini nafkah di hari dan di malam pengantin. Adapun kesononya mah wajib udah. Kan ini mah kita bicaranya sunnah. Yasin misalkan duit udah ada, bawaan udah siap, ya. Ditambah dia juga udah pengen, udah ngeberjasa, udah ada di pala. Pokoknya itu hukumnya sunnah. Tapi kalau misal Yasin sekarang duit udah ada, mas kawin siap beli, tapi belum ada kepengenan, maka nikah bagi Yasin belum sunnah. Tapi apa? Patut dipertanyakan. Nikah juga hukumnya bisa apa? Bisa wajib. Yaitu apa? Ketika sekarang kita sudah memiliki kemampuan untuk memberikan apa? Mas kawin, kemampuan untuk memberikan nafkah di hari pernikahan, kemudian kita juga udah pengen jasa. Kalau misal nggak nikah urusannya tiang listrik diadu-aduin, maka itu hukumnya jadi wajib. Tapi nikah juga hukumnya bisa jadi haram. Kalau misal kita nikah niatnya buat nyakitin istri kita, ini hukumnya haram. Makanya hukum dasar daripada pernikahan itu mubah. Makanya ulama sebagian mengatakan nikah itu bukan ibadah. Tapi Imam Hanafi bilangnya nikah itu ibadah. Kenapa mereka mengatakan nikah itu bukan ibadah? Karena seperti makan. Kalau makan aja nggak ada niat, maka nggak bakal dapet pahala kayak gitu. Jelas kira-kira ya. Mudah-mudahan nih yang mau nikah, mudah-mudahan niatnya karena Allah ya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau nikah lagi juga, mudah-mudahan niatnya karena Allah. Karena kan susah kita mah ya. Tapi kayaknya model di kita mah nggak ada yang karena Allah sih nikah lagi mah ya. Nggak ada, udah jauh. Menyantuni. Makanya hati-hati ini, makanya kemarin ya saya ini sedikit cerita dulu. Jadi baru kali ini saya ingin mencoba gitu. Saya pengen coba, saya pengen punya santri dan santriawati yang nikah tanpa ada istilah apel ke rumah. Lancong bahasanya. Sekalian ngetes bapak posasi, ngarepin martabak kagak. Alhamdulillah, dari mulai perempuannya sama lakiannya nggak saling kenal, ketemu saling cuekan. Sampai terus saya tanya, Sugi, umur lu udah 30 tahun, lu mau kawin kagak? Mau. Perempuannya ada? Kagak. Tapi mau kawin? Mau. Ya udah, maunya model kayak gimana? Terserah Abah aja. Ditanya perempuannya, Neng, umur berapa? 20 kurang. Ya, 20 kurang berapa kali nggak tahu. Ya.
Udah pengen nikah Neng? Belum. Belum. Laporan. Belum Gi, perempuannya belum pengen. Iya udah, saya juga nggak kepengen-pengen. Nanti anak begini amat ya. Kayak si Yasin mirip lah gitu ya. Akhirnya besok lusa ditanya lagi, Neng, mau nikah? Saya mah terserah Abah. Pokoknya kalau kata Abah ke situ cocok, saya mah udah terserah Abah. Ya udah, Neng mau ke situ, ngeliat badannya tinggi. Di badan seperti yang listrik. Melengkoi jasa, tahu ya? Itu Masya Allah. Yang satu ditanya terserah saya, ya udah coba. Akhirnya saya bilang, udah lu sekarang pada bismillah, kalau lu jodoh berdua, insya Allah dikasih jalan sama Allah. Makanya tuh saya cerita nih, alhamdulillah tasyakuran Gusti Allah, ini punya santri 2, sampai kosasinya aja ngomong ke saya. Makasih guru, enggak anak saya nih yang namanya Komalasari enggak kayak perempuan-perempuan yang lain. Walaupun mereka itu udah ada status kasarnya mau nikah, tapi belum pernah yang namanya goncengan berdua. Dan nggak pernah yang namanya main ke rumah ke sini malam minggu nih. Deh lah. Santri saya diledek nggak punya motor. Wah penghinaan ke santri. Akmal bawa jabur. Gegah. Haji Nasir kalau ngomong juga benar ya? Iya. Wah, Haji Nasir ya. Ini. Alhamdulillah sekalinya datang cuman sekedar satu ngomong pengen ke anaknya. Setelah itu nggak main-main lagi. Kosasi udah ngomong ayah, atuh main ke sini nggak boleh sama abang. Punya martabak kali itu kosasi itu kayaknya. Apalagi comblangnya nih RW Marjuki. Udah parah udah. Datang lagi kedua kali buat apa? Ngelamar. Yang ketiga kali datang mempersiapkan. Insya Allah nggak ada yang namanya apel-apelan. Saya pengen kayak begitu tuh. Jadi saya pengen santri saya ini nih satu aja dulu gitu tuh. Dia pacarannya entar ketika akad nikah sudah beres. Alhamdulillah Allah wujudkan walaupun tinggal nunggu besok ya. Yang penting selama proses khitbah, selama proses mau mendekati pernikahan, si anak berdua ini bisa menjaga. Alhamdulillah yang perempuannya alhamdulillah nurut, puasa Senin Kemisnya rajin, alhamdulillah. Ya kayak gitu. Kemarin ditanya sama santri, Mala, lu kenapa teman sama Sugi? Dijawab sama si Mala, bukan karena ngelihat gantengnya, bukan karena ngelihat tingginya, karena demen ke Bang Sugi, nurut sama Abah. Selesai. Bisa kayak begitu Yasin? Lu mah tuh asal gua tanya megang mulu. Awal ketawa sih. Tuh, Guru, nanti ada nggak yang kosong? Ada Sin. Ada yang kosong namanya Akmal. Badannya gede. Yang gemoy itu orangnya lihat aja. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan proses pernikahannya. Ya. Amin. Cuman rada lucu. Biasanya yang nanya itu kan kosasi ke Sugi ya, ke calon ininya. Ini mah kosasi yang datang ke Kobong. Guru emang itu anak-anak beneran itu. Dipukul lu. Gimana ke gua? Iya guru lah udah katanya saya udah terserah guru. Iya udah. Cocok udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pas ngelamar Sugi lu kalau misal ini lancar insya Allah dikasih jalan sama Allah. Amin. Itu selama dia habis ngelamar dapat job itu jumlah jobnya dihitung 8 juta keuntungannya. Jadi apa ngelas segala apa dikerjain aja udah.
Alhamdulillah kebeli dah tuh ya kasur-kasur mah, kebeli dah tuh ya dipan-dipan mah. Dan saya ngomong ke Sugi, lu jangan ngarepin pemberian dari orang tua, jangan pernah mengharapin pemberian dari saudara, karena yang namanya saudara mah baik saat ada butuhnya, tapi ketika dia ini bisa jadi jahat sama kita. Cari duit sendiri, cari modal sendiri. Alhamdulillah si Sugi nggak minta duit ke orang tuanya, nggak ngebebanin ke keluarganya. Alhamdulillah besok duit udah saya pegang, emas udah saya pegang. Zaman bapak posasi jangan tanya emasnya berapa, duitnya jangan nanya berapa. Kalau misal pengen tahu suratnya lengkap di saya, cuman bagi ukuran santri pasti bapak posasi bengok. Hah? Tadinya mah tuh buat ngecol, mau laga-laga dia kok. Lewatin jasa. Ya. Makanya bersyukur Bapak Posasi punya calon mantu nggak ngerepotin ke orang tuanya. Insya Allah si Sugi juga nggak bakal ngerepotin ke Bapak Posasi. Insya Allah nggak. Kenapa sebabnya? Kalau misal si Sugi ngerepotin, dia paling pindah rumah. Selesai. Dia suruh pindah rumahnya ngerepotin mah. Ya. Insya Allah si Sugi mah makan juga yang namanya santri. Alhamdulillah masih nasi, jadi nggak bakal pusing. Kenapa sih? Kenapa sebabnya saya ngomong ke Bapak Posasi tadi? Karena ingat hadirin, terlebih yang punya anak perempuan, perhatikan baik-baik. Ini ada sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang punya anak perempuan. Apa sabda Rasul? Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatan fil ardi wa fasadan kabir. Kata Kanjeng Nabi, wahai kalian umatku, jikalau ada yang datang ke kalian untuk melamar anak perempuan kalian, kemudian kalian pun suka terhadap agamanya, suka terhadap akhlaknya, suka terhadap keilmuannya, maka kata Kanjeng Rasul, fazawwijuhu, kawinkanlah anakmu kepada orang itu. Kanjeng Rasul nggak ngomong-ngomong harta, nggak ngomong-ngomong dunia, enggak. Tapi kata Kanjeng Rasul apa cluenya? Idza atakum man tardawna dinah. Kalau datang ke kamu orang lamar yang kamu sendiri tahu bagaimana agamanya, taat apa enggaknya, kemudian akhlaknya bagaimana, bagaimana sopan santunnya, amanah atau tidaknya, maka kata Kanjeng Rasul, fazawwijuhu, kawinkan oleh kalian, nikahkan oleh kalian. Kenapa sebabnya? Kalau kalian tidak menikahkannya, takun fitnatan fil ardi, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Dan kalian akan mendapatkan fasadan kabira, kerusakan yang jelas. Kenapa sebabnya? Karena orang kalau udah jelas agamanya, insya Allah agamanya bisa dijaga, masa anak kita nggak bisa dijaga? Kalau akhlaknya asli nggak dibuat-buat, kan biasanya kita kalau udah demenan sama orang, itu akhlak aja dibuat-buat. Nah ini yang bahaya nih. Ya pura-pura baik. Ustaz Yahya pengen misalkan sama waduh, anaknya dibayi-bayi. Dulu sebelumnya. Wah, anaknya kagak ditanya. Pas bagian udah pengen sama emaknya, nyebut juga entong, ganteng, kasep, soleh, gaing. Nah, hati-hati. Kalau memang akhlaknya benar-benar asli, tidak dibuat-buat, bukan pencitraan,
maka fazawwiju. Kalau kalian ini, kata para ulama menafsirinya, hadis ini kata para ulama, dalam kitab Sarah Ihya Ulumuddin ya, dikatakan bahwa kalau kamu tidak mengawinkan anak putrimu kepada seseorang yang terjaga agamanya, yang amanah, yang perangainya baik, malah kamu ini wa nazartum ila dzi malin au jahil, malah kamu meliriknya, mencarinya kepada orang yang duitnya banyak, yang pangkatnya tinggi. Karena dalam mazhab Hanafi ini, makanya kaget kan? Makanya kalau ngaji ilmu belum nyampe, biasanya nih pulang dari sini urusannya gue disebut aliran sesat entarnya. Masa sehari semalam jadi 6 waktu. Makanya jangan kegeeran, ngajinya beresin, dan ngaji jangan sepotong-sepotong. Di dalam mazhab Syafi'i yang wajib itu sehari semalam 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di mazhab Hanafi 6. Coba Hanafi, yang satu lagi apa, Pi? Udah dia jawabnya. Dengerin. Zuhur, asar, maghrib, isya, witir, subuh. 1 rakaat haji. Witir wajib dia mah. Makanya di kita mah di Syafi'i hukumnya sunnah, karena ada ulama yang mewajibkan. Al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan pendapat ulama hukumnya sunnah. Maka di Syafi'iyah jatuhlah witir itu hukumnya sunnah, karena di mazhab Hanafi mewajib. Paham nggak kira-kira? Ntar larinya kalau ke pidiah dia mah 6 waktu, kalau di kitab pidiahnya 5 waktu. Tuh gitu ngaji mah. Jangan sekarang langsung wah aliran sesat nih dia. Gak nyangka gua di Kobong santri diajarin sesat kan. Masa sholat sekali semalam 6 waktu. Ya, karena memang kebanyakan orang yang bodoh langsung gampang nilai. Baru begitu doang langsung kaget tuh. Ya. Haji Ewi aja, waduh, katanya. Waduh, kata Haji Ewi, gua salah nyari guru. Di mazhab Hanafi mah witir itu 1 rakaat wajib. Untung kita mah bukan penganut mazhab Hanafi, jajal ikutin mazhab Hanafi. Waduh, begitu ya. Jadi di mazhab Hanafi mah sehari semalam itu 6, yaitu dengan witir. Jangan kaget ya. Itu mah biar kita lebih luas pemahaman ilmu kita ya, karena dalam mazhab Hanafi witir dianggap wajib. Bahkan kalau kita ngikutin Kanjeng Rasul, tahajud wajib nggak? Wajib. Tapi buat siapa? Buat Rasul. Tapi buat umatnya tidak. Jajal kita mau ngikutin Rasul terus. Pada subuh yang ketinggalan mulu. Waduh, udah gak bakal kerja ente Ji, beneran. Makanya dalam memilih jodoh itu harus hati-hati. Terlebih kita kenapa harus milih jodoh itu hati-hati? Karena kata Imam Ghazali, salah satu faidah dari pernikahan, ini kata Imam Ghazali, salah satu daripada faidah pernikahan itu yaitu apa? Kita mengharapkan syafaat dari anak. Apa katanya? Mendapatkan syafaat dari anak. Kalau anak kitanya nggak soleh, bagaimana ceritanya? Ya, yang soleh aja kadang males ngedoain orang tua, apalagi yang nggak soleh. Nah, jadi kata Imam Ghazali, salah satu daripada hikmah pernikahan itu kita ini mengharapkan syafaat dari anak. Siapa di kita di sini yang bisa menjamin di alam kubur aman? Ada yang bisa menjamin? Nggak ada. Tapi karena anaknya soleh ataupun solehah, insya Allah kita akan diberikan syafaat. Amin ya robbal alamin. Terlebih misalkan
punya anak perempuan 3. Haji punya anak perempuan 3. Kita urus baik-baik, benar-benar kita rawat, kita jaga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada orang tersebut dengan pahala seperti pahala para raja yang ada di dunia. Ketika nanti masuk ke surganya akan diberikan mahkota yang mahkotanya berbeda dengan mahkota yang lainnya. Kenapa sebabnya? Karena kita telah mengurus 3 anak perempuan. Nyebutnya 3, padahal mah nggak harus 3. 3 mah cuma sekedar angka. Jelas ya, punya anak 1, kita rawat baik-baik itu anak perempuan kita. Kita didik dengan sebaik-baiknya sehingga dia menjadi wanita yang solihah. Maka insya Allah ketika nanti kita mati, kita akan mendapatkan syafaat dari anak kita. Kenapa sebabnya hadirin kita selalu ngomong, lu mah doraka sama kolot, lu mah doraka sama orang tua. Padahal bisa jadi orang tua juga durhaka kepada anak. Jadi kita ini mindsetnya ngajinya harus terbuka. Anak durhaka nggak bakal masuk surga. Iya ke situnya mah, tapi ada nggak orang tua yang durhaka kepada anak? Ada. Yaitu apa salah satunya? Anak yang tidak pernah diberikan pendidikan keagamaan. Minim terhadap pendidikan keagamaan. Ini yang akan nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mati punya anak soleh, masya Allah. Kemarin kan waktu ngaji, ya kalau orang lain mau ngedoain kita paling seminggu, ya 7 hari itu juga kalau datang terus. Kalau misal barengan, mau bagi itu ya, sepi. Kalau coba jajal tuh orang tua kita meninggal, mungkin yang hadir kawan sahabat 7 hari. Setelah itu, dia ngirimin ke kita, belum tentu. Tapi kalau anak yang soleh terus akan mengingat kita, betul tidak? Kalau misal dia soleh, dia kirim habis maghrib sholat apa, sholat hadiah buat siapa? Ibu bapaknya. Nyampe langsung nggak? Nyampe. Enak punya anak soleh mah Haji. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Mudah-mudahan tuh hikmah daripada pernikahan bukan cuma sekedar menyalurkan hasrat biologis, Bos Hasan, tapi mengharap kepada Allah agar punya anak yang soleh dan soleha, karena nanti Bos Hasan disapatin sama anak Bos Hasan. Hanya saja hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan dan merawat anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha itu sangatlah susah, sulit banget. Semuanya harus diawali dengan diri sendiri, semuanya harus diawali dengan perjuangan yang begitu lelah dan meletihkan. Kadang kita udah perasaan udah kayak jadi ahli ibadah jasa, tapi anak mah begitu. Ya, kenapa sebabnya? Karena dalam pernikahan godaan itu ada 4. 1 dari anak, 2 dari istri, 3 dari orang tua, 4 tetangga. Dibahas semua jangan. 10. Pernikahan itu ketika mau menciptakan sakinah, mawaddah, warohmah, maka kita harus melewati 4 ujian ini. Kan banyak tuh kita ngedoain semoga pernikahannya sakinah, mawaddah, warohmah ya, amin. Lu kagak tahu tantangannya 4. Pasti gue tuh ya. Lu pasti. 1 apa? Anak. 2 istri. 3 orang tua. Yang keempat tetangga. Ini ngomong. Katakannya Rasul gini hadirin. Ya'ti 'alan nasi zaman yakunu halakur rijal ala yaddi zaujati wa abawaihi wa waladihi.
Luar biasa ya, Kanjeng Rasul yang bilang, bukan saya. Ya'ti 'alan nasi zamanun yakunu halakir rajuli ala yadi zaujatihi wa abawaihi wa waladihi. Sabda Kanjeng Rasul, pasti akan datang di satu zaman seorang suami akan hancur harga dirinya, akan hancur martabatnya, akan hancur keimanannya di tangan zaujatihi, istrinya. Yang kedua, wa abawaihi, kedua orang tuanya, orang tua asli atau orang tua mertua. Wa waladihi, dan anaknya. Katanya mau sakinah mau ada warahmah. Itu Kanjeng Rasul udah ngasih apa? Tanda tuh. Warning banget dari Kanjeng Rasul bahwa di akhir zaman pasti terjadi seorang laki-laki akan hilang martabat keimamannya, akan rusak harga dirinya, akan hilang muruahnya, dan bahkan agamanya pun tergadaikan di tangan siapa? Istri, terus orang tua, terus dengan cara apa? Yang tiga orang ini merusak harga diri seorang laki-laki, yu'irunahu bil fakri wa yukallifunahu ma la yutiq. Kata Kanjeng Rasul, laki-laki tadi akan dirusak. Satu, yu'irunahu bil fakri, mereka akan mencela si laki-laki tadi dengan kepakiran. Nggak bakal ada orang yang sukses kalau misal dia hidup dimanja, nggak ada. Orang yang sukses itu satu, orang yang nggak pernah dimanja. Yang kedua, orang yang sukses bukan orang yang datang tepat waktu. Dan kita tuh ngomongnya begitu mulu tuh. Kalau pengen sukses harus datang tepat waktu. Kalau menurut saya salah. Salah. Orang yang sukses bukan datang tepat waktu, tapi orang yang sukses adalah orang yang datang sebelum waktunya. Subuh jam 4.30, sebelum subuh sukses. Yang dekat menjauh. Ya, betul? Sekarang Haji Ewi mau ketemu sama seseorang, mau meeting. Lebih baik datangnya pas waktu jam 9 atau lebih baik jam 8? Lebih baik menunggu atau ditunggu? Kira-kira orang tersebut yang akan kita ajak meeting merasa dihargai tidak? Kira-kira salah satu dari hal tersebut bisa memancing nggak relasi kita makin kuat? Berarti nanti ketika relasi makin kuat, kesuksesan diambang mata nggak? Insya Allah. Betul tidak? Jadi yang namanya orang sukses adalah orang yang datang sebelum waktunya. Janji jam 1, datang jam 12. Sholat Jumat hari Jumat datang. Abongan. Aduh. Apa tuh? Yang kedua, mereka bukan cuma sekedar mencela, tapi ini yang udah kita rasa semua. Ayo kita akuin sama-sama. Apa kata Kanjeng Nabi? Wa yukallifunahu ma la yutiq. Mereka tuh yang bertiga, anak, istri, orang tua, akan membebani kepada si laki-laki tadi dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Kamu harus begini ayah, kamu harus begini bapak, kamu harus begini, beginilah. Gaji kita 3 juta, tapi dipaksa harus ada 5 juta. Gaji kita cuma 6 juta, tapi harus dipaksa harus ada 10 juta. Kira-kira bagaimana otak kita? Akhirnya kata Kanjeng Nabi, fayadkhulul madakhilah allati yadhhabu biha dinuhu. Maka si laki-laki tadi kalau tidak kuat terhadap yang 3 tadi, maka dia akan memasuki satu wilayah yang wilayah tersebut bisa merusak agamanya sendiri, dan ketika agamanya sudah rusak, maka rusaklah orang tersebut. Hati-hati kalau orang 40 hari hatinya nggak diisi ngaji,
maka hatinya mati. Artinya mati pasek 40 hari. Ya, nih Al-Hidayah yang tiap minggu ngaji nanti mulu. Ya Erman juga contohnya. Iya. Tiap malam Sabtu datang tapi masih ngelaga-laga guru. Guru jujur jasa. Enggak kita mah ini mah. Ampun. Hati-hati. Makanya pasti ketika kita sekarang dicela kepakiran kita, dipaksa kita untuk mengadakan sesuatu yang kita sendiri nggak mampu, kira-kira apapun akan kita lakukan nggak? Demi siapa nyebutnya? Anak. Demi siapa? Istri. Demi keluarga. Yang padahal demi keluarga tadi membawa dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tuh satu. Pengen sakinah mawaddah warahmah, lewatin tuh. Lewatin tuh. Yuk yang rumah tangga pernah ngerasain nggak? Jadi godaannya itu harus bisa melewati apa? Satu, anak. Dua, tiga, Orang tua, 4, tetangga. Nah sekarang langsung yang keempat. Tetangga. Begitu aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.